Malam adik-adik semua. Apa kabarnya? Aduh, nggak ada suaranya, Kak. Iya nih. Apa kabarnya? Ya, luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada yang perlu kita persiapkan. Ya, tiba saatnya kita ingin memuji dan muliakan nama Tuhan. Kakak undang aku berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita akan angkat satu pujian. Apakah Cecil? Aku diberkati. Berkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, dan ganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda dan pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur setiap kami menyebut namamu di dalam doa kami. Ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami, tolong Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan katakan apa? Amin. Masih semangat? Mana nih suaranya? Masih semangat? Masih, Kak. Nah, sekarang biar kita tetap semangat, Kak Cecil dan Kak Andro mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi nih. Apa tuh judulnya, Kak Andro? Judulnya adalah Tuhan Yesus Allah yang luar biasa dan ku daki-daki. Musik. Mujizat bencana
persembahan kita. Ayo sediakan persembahannya adik-adik. Oke, sudah kan sediakan persembahannya? Sebelum kita persembahan, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Cecil. Oke, adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anakmu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar persembahan syukur kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian ya adik-adik. Sukacita surga. Musik. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Nah, sebelum pisah kelas, ada yang mau Kak Cecil dan Kak Andro sampaikan nih. Apa aja tuh Kak Andro? Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah membimbing anaknya untuk beribadah, dan kepada adik-adik juga terima kasih sudah mau ibadah. Yang kedua, Kak Cecil mau mengingatkan untuk adik-adik semua agar selalu berdoa sebelum melakukan hal apapun ya adik-adik. Kepada Tuhan ya adik-adik berdoanya. Terus yang ketiga adalah bagi yang ulang tahun di bulan November, Kakak Cecil dan Kak Andro mengucapkan selamat ulang tahun. Yeay. Lalu yang keempat, Kak Cecil dan Kak Andro mau mengingatkan adik-adik semua untuk tetap taat protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Betul adik-adik, dan jangan lupa juga cuci tangan ya. Oke, tiba saatnya kita pisah kelas. Ke kelas masing-masing. Dadah. Dadah. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Wow, semuanya luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buku ujian. Berikut lagunya.
sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga kami masing-masing di rumah, dapat mengikuti sekolah minggu online kami Tuhan. Walaupun secara online, tapi semangat kami untuk sekolah minggu, untuk memuji nama-Mu, tidak akan pernah luntur Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Wah, satu kali lagi adik-adik, kakak nggak dengar nih. Ayo, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, betul adik-adik, cerita minggu lalu tentang Elisa yang menolong bangsanya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita selanjutnya, kita akan mendengarkan dulu pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Naomi. Silakan Naomi. Shalom, selamat hari Minggu kakak-kakak dan teman-teman. Pembacaan Alkitab kita di minggu ini terambil di 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20. Demikian bunyinya, Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Oke Naomi, terima kasih ya. Nah adik-adik, sekarang telah tiba waktunya nih untuk kita mendengarkan cerita yang akan diceritakan oleh Kak Aya. Adik-adik mau tahu nggak ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang Hizkia menyembah Tuhan di Bait Allah. Silakan Kak Aya. Adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya sehat dan luar biasa. Jadi hari ini kakak akan bercerita tentang Raja Hizkia menyembah Tuhan di Bait Allah. Yuk kita cek slide berikut ini. Nah adik-adik, jadi ini dia cerita minggu ini. Bisa dilihat ya, atau enggak kita baca sama-sama deh. 1, 2, 3. Hizkia menyembah Tuhan di Bait Allah. Nah, bahan-bahannya bisa ada lihat di Alkitab di sini. Oke, jadi adik-adik tahu nggak? Di Yerusalem itu ada 2 gedung istimewa. Nah, yang satunya adalah Istana Raja, terus satunya lagi adalah Bait Allah adik-adik. Di dalam Bait Allah ini, Tuhan disembah sebagai pencipta langit dan bumi. Dan raja-raja yang mengasihi dan menghormati Tuhan memelihara Bait Allah ini dengan baik dan mengajak rakyat untuk menyembah Tuhan. Tapi nih adik-adik, nggak semua raja-raja itu baik adik-adik. Ada raja yang tidak baik, membiarkan Bait Allah terbelangkai begitu saja. Jadi Bait Allahnya ini tidak diurus, nggak dibersihin, nggak diapa-apain, cuma dibiarkan aja. Dan mengajak rakyatnya untuk menyembah berhala adik-adik. Seperti yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Jadi adik-adik, Raja Ahaz ini adalah raja yang sangat jahat. Ia tidak setia kepada Tuhan. Bahkan dia mengajak rakyatnya menyembah berhala bersama dengan dia. Karena ketidaksetiaannya, Raja Ahaz dan rakyat kalah dalam suatu peperangan adik-adik. Jadi mereka kalah di peperangan. Tuhan tidak menolong mereka adik-adik. Sehingga banyak yang mati dan dibunuh dalam peperangan itu adik-adik. Jadi hidup raja dan rakyat ini menjadi sangat susah sekali. Karena mereka tidak setia kepada Tuhan dan juga tidak ditolong oleh Tuhan. Pada suatu pagi, terdengar suara tangisan di istana raja adik-adik. Ternyata Raja Ahaz telah meninggal dunia. Jadi, kan ini raja. Berarti kalau dia meninggal dunia, ada the next atau pemimpin selanjutnya kan? Nah, kira-kira siapa ya? Nah, raja selanjutnya adalah Hizkia. Hizkia ini adalah anaknya Raja Ahaz adik-adik.
Nah, Raja Hizkia ini masih sangat muda ya. Dia baru saja menjadi 25 tahun waktu menjadi raja, adik-adik. Tapi hatinya sangat baik. Berbeda dengan si Raja Ahaz, bapaknya tadi. Kalau bapaknya tadi tuh gak hormat, gak setia kepada Tuhan. Kalau Hizkia beda, adik-adik. Hizkia mengasihi dan menghormati Tuhan, adik-adik. Jadi di dalam hati Raja Hizkia ini, dia punya mimpi, dia punya keinginan untuk mencari Tuhan dan berdoa kepadanya, adik-adik. Jadi karena itu Raja Hizkia ini ingin pergi ke Bait Allah. Jadi dia pergi nih ke Bait Allah yang terletak di bagian tertinggi di kota Yerusalem, adik-adik. Tapi Bait Allah yang sekarang sudah berubah, adik-adik, dari waktu zaman Salomo. Waktu zaman Salomo itu Bait Allah itu sangat-sangat megah dan sangat-sangat indah, adik-adik. Tapi karena sudah tidak diurus, terbelangkai begitu saja, nggak dibersihin, nggak diapain, jadinya Bait Allahnya penuh dengan kotoran, adik-adik. Rumput kesana kemari, terus ada kotoran yang lain, dan bertahun-tahun pun pintu gerbang ditutup rapat, adik-adik. Jadi rakyat-rakyat itu tidak diizinkan untuk berbakti atau beribadah di dalam Bait Allah tadi. Nah ini kira-kira penampakannya ya. Jadi dalam Bait Allah itu sangat berantakan, adik-adik. Nggak ada lagi imam atau pembantu-pembantu dari suku Lewi yang bekerja di dalam Bait Allah untuk melayani Tuhan, adik-adik. Nah melihat hal ini, Raja Hizkia ini menjadi sangat sedih, adik-adik. Hatinya tuh sakit melihat Bait Allah yang sangat-sangat kotor, sangat-sangat hancur itu, adik-adik. Raja Hizkia aja yang manusia sedih, adik-adik. Apalagi Tuhan. Tuhan ngeliat ini sudah sedih atau gimana? Sudah pasti dong, sangat sedih, adik-adik. Nah, setelah itu, Raja Hizkia ini pulang ke istananya. Dan di sana dia manggil iman-iman dan orang Lewi. Nah, waktu mereka berkumpul, Raja Hizkia berkata, "Ayo kita bersihkan rumah Tuhan dari segala perkara yang kotor dan najis. Tetapi sebelumnya hati kita harus bersih. Kita harus meminta ampun kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita dan juga kita sendiri. Setelah itu, baru kita mulai bekerja, adik-adik." Nah, itu kata dia. Terus pelayan-pelayan Tuhan yang orang-orang yang dipanggil tadi, mereka langsung melakukan apa yang seperti Raja Hizkia ini bilang, adik-adik. Jadi mereka mengakui dosa mereka dan juga dosa nenek moyang mereka. Mereka meminta ampun, adik-adik, kepada Tuhan. Lalu mereka masuk ke dalam Bait Allah. Nah, waktu masuk ke dalam Bait Allah, mereka sudah nih mulai bekerja untuk membersihkan Bait Allah tersebut. Ada yang nyapu, ada yang ngelap, dan lain-lain. Semua yang berhala atau perkakas-perkakas yang digunakan untuk menyembah yang berhala, itu semuanya dibuang keluar, adik-adik. Kemudian, perkakas-perkakas yang suci untuk menyembah Tuhan, itu dicari, terus dibersihin, dan dikembalikan ke tempatnya, adik-adik. Setelah itu, mereka menyalakan pelita-pelita yang ada di dalam Bait Allah. Jadi, Bait Allah yang awalnya gelap, sekarang menjadi terang. Bukan di dalam Bait Allah aja, tapi jangan lupa di luarnya. Jadi, mereka juga membersihkan luar dari Bait Allah tersebut, adik-adik. Jadi, semua kotoran itu dibuang. Sampah-sampah dikumpulin, habis itu dibuang ke tempat lain. Nah, jadi Bait Allah ini menjadi bersih kembali, adik-adik. Melihat hal ini, Raja Hizkia menjadi sangat senang. Sekarang, rakyat dan raja bisa kembali ke Bait Allah untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan setelah Bait Allah dibersihkan, baru nih Raja Hizkia bisa tidur dengan lelap, adik-adik. Ya, wajar aja sih bisa tidur dengan lelap, karena selama 2 minggu, si Raja Hizkia ini, dia mengawasi pekerjaan di Bait Allah. Dan tentunya, karena itu Hizkia menjadi sangat lelah, adik-adik. Tapi tenang, besok paginya setelah dia tidur, dia bangun dengan segar dan pergi lagi ke Bait Allah. Nah, di sana dia manggil lagi para pemimpin kota. Dan setelah berkumpul juga para pemimpin kota bersama Raja Hizkia ini bilang, adik-adik, hari ini adalah hari yang besar.
Kita semua akan menyembah Tuhan di bait Allah. Siapkan kambing dan domba jantan sebagai korban untuk Tuhan. Kumpulkanlah semua rakyat dan suruhlah mereka datang ke halaman bait Allah untuk menyembah Allah. Nah, adik-adik, di halaman bait Allah ini, raja-raja menempatkan orang-orang Lewi yang sedang memainkan alat musik, adik-adik. Dan selain itu, rakyat-rakyat juga pada kumpul dong di bait Allah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Jadi korban bakaran segera dibakar, nafiri dibunyikan, lalu mulailah dinyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Semua rakyat sujud menyembah kepada Tuhan. Dan semua hal ini berlangsung selama korban bakaran sampai habis terbakar, adik-adik. Lalu setelah itu Raja Hizkia dan rakyatnya berlutut dan sujud menyembah Tuhan yang hidup di dalam bait Allah, adik-adik. Setelah itu Raja Hizkia memberi perintah kepada orang-orang Lewi, adik-adik. Nyanyikanlah puji-pujian bagi Tuhan dengan Mazmur Daud. Lalu adik-adik terdengar kembali nih lagu-lagu, nyanyian, dan bunyi alat musik yang sangat indah untuk memuji Tuhan, adik-adik, untuk menyembah, untuk bersukacita, menyembah, memuji Tuhan. Dan betapa senangnya adik-adik mereka karena bisa merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan memberkati mereka, adik-adik. Dan Raja Hizkia ini bersukacita bersama rakyatnya. Oleh karena itu, mereka dapat menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Dan Tuhan yang melihat hal ini sudah tentu dong sangat senang sekali melihat Raja Hizkia dan rakyat-rakyat bangsa Israel menyembah Dia dan mau menerima penyembahan itu. Karena itu, Tuhan selalu menolong Raja Hizkia dan bangsanya. Nah, adik-adik, cerita kakak sudah sampai di sini, adik-adik. Tapi, minggu depan akan ada lanjutan cerita yang lebih seru. Oke. Dan sekarang kakak punya ayat hafalan nih buat adik-adik. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini dia ayat hafalannya. Kalau gitu, seperti biasa kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 2 Tawarik 31 ayat 20. Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. 2 Tawarik 31 ayat 20. Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik gimana? Cerita tadi seru nggak? Wah, pasti seru dong. Oke adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama, kita akan mengangkat satu buah pujian berikut lagunya. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik berdiri yang tegak, kita ucapkan sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian lagi. Berikut lagunya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Yeay, tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama. Sekarang telah tiba waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Dan tadi kami Tuhan sudah memuji nama-Mu bersama. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami ini. Kiranya Kau selalu memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah.